Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang loop atau kaca pembesar. Jika kita ingin memperbesar lagi ukuran bayangan yang terbentuk di retina, kita akan membutuhkan suatu alat yang namanya loop atau kaca pembesar. Alat ini sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu lensa cembung atau lensa positif, atau juga disebut dengan lensa konvergen. Lensa cembung inilah yang membentuk bayangan lebih besar, sehingga mata mendapat kesan melihat benda lebih besar. Untuk menentukan perbesaran ukuran bayangan yang terbentuk di retina ketika mata melihat dengan menggunakan loop, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksudkan dengan perbesaran sudut. Perbesaran sudut merupakan perbandingan sudut penglihatan ketika benda dilihat dengan menggunakan loop dengan sudut penglihatan ketika benda dilihat dengan mata telanjang yang berakomodasi maksimum. Ketika sudut penglihatannya besar, bayangan yang terbentuk di retina akan besar, walaupun ukuran aslinya kecil. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika mata melihat tanpa menggunakan loop, melihat benda dengan tinggi H, sudut penglihatannya theta 0. Dan pada gambar berikutnya, ketika mata melihat dengan bantuan loop, sudut penglihatannya theta. Maka perbesaran sudutnya dapat kita tuliskan sebagai M sama dengan theta per theta 0. Dengan theta merupakan sudut penglihatan ketika dilihat melalui loop, dan theta 0 adalah sudut penglihatan ketika benda dilihat dengan mata telanjang. Dari gambar tampak bahwa H sama dengan tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, S merupakan jarak benda, Sn sama dengan titik dekat mata normal, yaitu sama dengan 25 cm atau 30 cm. Dari gambar A dapat kita tuliskan tan theta 0 sama dengan H per Sn. 25 ini Sn atau titik dekat mata normal. Karena sudut theta 0-nya kecil, maka tan theta 0 itu sama dengan sin theta 0, yaitu sama dengan H per Sn, itu sama dengan theta 0. Jadi theta 0 dapat kita tuliskan sebagai H per Sn. Kemudian tan theta itu sama saja dengan H aksen per S aksen, atau sama dengan H per S. Karena theta-nya juga kecil, maka kita bisa tuliskan tan theta ini sama dengan theta, yaitu sama dengan H aksen per S aksen, atau sama dengan H per S. Maka kita bisa tuliskan kembali perbesaran sudutnya menjadi M sama dengan theta per theta 0, atau sama dengan Sn per S. Jadi theta per theta 0 itu kan sama dengan H per S, H per S kali Sn per H. Ini kita coret, maka kita dapatkan M-nya ini sama dengan Sn per S. Jadi perbesaran sudut loop dapat kita tuliskan sebagai M sama dengan titik dekat mata atau Sn dibagi dengan jarak benda ke loop. Oke, selanjutnya adalah perbesaran sudut untuk mata berakomodasi maksimum seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk melihat benda dengan mata berakomodasi maksimum, benda harus diletakkan di antara titik fokus lensa loop dan titik pusat lensa. Bayangan benda jatuh tepat di titik dekat mata. Jadi X aksennya itu sama dengan min Sn. Tanda minus karena bayangan terbentuk di depan lensa. Jadi bayangannya maya dan diperbesar. Dengan menggunakan hubungan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, kita peroleh 1 per S ini sama dengan 1 per F tambah 1 per Sn. Kita ganti S aksennya dengan Sn. Maka kita dapatkan untuk perbesaran sudut
pada mata berakomodasi maksimum itu M sama dengan Sn per S atau sama dengan Sn per F tambah 1 ya. Sn per F tambah 1. Ini merupakan perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum ya. Jadi dapatnya dari M sama dengan Sn per S. Jadi karena atau sama dengan Sn kali 1 per S. Karena 1 per S nya adalah 1 per F tambah 1 per Sn. Maka ini jadinya Sn kali 1 per F tambah 1 per Sn. Atau sama dengan Sn per F tambah Sn per Sn, yaitu 1. Jadi perbesaran sudut untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn per F tambah 1. Kemudian perbesaran sudut untuk mata berakomodasi pada jarak X. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mata berakomodasi pada jarak X, benda diletakkan di antara titik fokus lensa dan titik pusat lensa, sama seperti ketika mata berakomodasi maksimum. Akan tetapi bayangan benda tidak jatuh pada titik dekat mata, tetapi jatuh pada jarak X. Jadi S-aksennya itu sama dengan min X, tanda minus karena bayangan terbentuk di depan lensa. Dengan menggunakan hubungan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S-aksen, maka kita dapatkan 1 per S nya sama dengan 1 per F tambah 1 per X. Maka kita tinggal masukin, jadi M sama dengan Sn per S atau Sn kali 1 per S. Kita ganti 1 per S nya dengan 1 per F tambah 1 per X, maka kita dapatkan Sn kali 1 per F tambah 1 per X. Kita kali ke dalam, kita dapatkan M sama dengan Sn per F tambah Sn per X. Ini merupakan perbesaran sudut loop untuk mata berakomodasi pada jarak X. Kemudian untuk perbesaran sudut pada mata berakomodasi minimum seperti yang ditunjukkan pada gambar, mata berakomodasi minimum atau tidak berakomodasi itu berarti benda terletak tepat di titik fokus loop ya. Jadi kita bisa tuliskan S, jarak benda ke lensa itu sama dengan jarak fokus. Bayangan benda jatuh tepat di tahingga, jadi S-aksennya sama dengan min tahingga, tanda minus karena bayangan terbentuk di depan lensa. Dengan menggunakan hubungan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S-aksen, jadi 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per tahingga, min tahingga. Dengan 1 per min tahingga itu 0, maka kita dapatkan 1 per S sama dengan 1 per F. Maka dengan menggunakan perbesaran sudut yaitu M sama dengan Sn per S, maka ini kita dapatkan Sn kali 1 per S ya. Ini sama dengan M. Jadi M sama dengan Sn kali 1 per S atau Sn per S. Dengan 1 per S itu kita ganti dengan 1 per F. Maka Sn kali 1 per F berarti Sn per F. Maka perbesaran sudut untuk mata berakomodasi minimum itu M sama dengan Sn per F ya. Ini merupakan perbesaran untuk mata berakomodasi minimum atau mata tidak berakomodasi. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Seseorang yang bermata terang dekat dengan titik jauh 2,00 meter hendak menggunakan loop. Jarak fokus loop ada 8 cm dan orang tersebut membaca dengan tidak berakomodasi. Tentukan A. Letak bayangan tulisan terhadap loop, B. Perbesaran angular loop. Pada soal diketahui titik jauh mata, titik jauh misalnya X itu sama dengan 2,00 meter atau sama dengan 200 cm.
Sedangkan jarak fokus loop, fokus itu sama dengan 8 cm. Untuk mata tidak berakomodasi, bagian A, untuk mata tidak berakomodasi, bayangan jatuh di titik jauh mata ya. Berarti S aksennya sama dengan min 2,00 meter atau sama dengan 200 cm. Minus karena tanda minus karena bayangan jatuh di depan lensa ya. Bayangan jatuh di depan lensa dan bayangannya maya dan tegak ya. Untuk B, perbesaran angular loop. Kita tahu bahwa perbesaran angular itu adalah Sn bagi S. Jika tidak disebutkan di soal, maka Sn itu sama dengan 25 cm. Atau untuk mata tidak berakomodasi, kita tahu bahwa S aksennya sama dengan min 2,00 meter, maka kita dapatkan S-nya dengan menggunakan hubungan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/8 sama dengan 1/S tambah 1 min 200. Kita pakai 200 karena 8-nya cm. Maka 1/S itu sama dengan 1/8 tambah 1/200 atau sama dengan 26 bagi 200. Maka perbesaran angularnya M itu sama dengan Sn dikali 1/S. Karena 1/S nya 26/200, maka ini Sn nya kita ambil 25 dikali 26/200. Maka perbesarannya sekitar 3,25 kali. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah loop memiliki kekuatan 12,5 dioptri. Tentukan A. Jarak fokus loop, B. Perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi maksimum, dan C. Perbesaran bayangan untuk mata tidak berakomodasi. Pada soal ini diketahui kekuatan loop itu 12,5 dioptri. Dengan kekuatan itu kan sama dengan 1/F dengan F dalam meter ya. Maka ini kita tuliskan 12,5 sama dengan 1/F. Maka F nya sama dengan 1/12,5 meter. Jadi fokusnya 1/12,5 meter atau sama dengan 0,08 meter, sekitar 8 cm. Itu fokus lensa untuk pertanyaan A. Kemudian untuk pertanyaan B, perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi maksimum. Maka untuk mata berakomodasi maksimum kita pakai Sn/F tambah 1. Itu sama dengan Sn nya tidak disebutkan di soal, berarti kita ambil 25 dibagi fokusnya 8 ditambah 1, maka sekitar 4,125 kali. Kemudian untuk mata tidak berakomodasi, maka M nya sama dengan Sn/F sama dengan 25 bagi 8, atau M nya sama dengan 3,125 kali. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Jika objek diletakkan 5,00 cm di depan suatu lensa cembung, maka terbentuk bayangan nyata pada jarak 20,0 cm dari lensa. Jika lensa ini digunakan oleh seorang pengamat sebagai loop, tentukan perbesaran loop untuk A. Mata berakomodasi maksimum, dan B. Mata berakomodasi pada jarak 40 cm. Pada soal diketahui S sama dengan 5 cm,
S-aksennya sama dengan 20 cm. Bayangan nyata berarti bayangannya positif. Maka pertama kita cari fokus dengan menggunakan hubungan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, atau sama dengan 1/5 tambah 1/20 sama dengan 4 tambah 1/20. Berarti F nya sama dengan 20/5, berarti 4 cm. Maka untuk pertanyaan A, perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum, berarti M nya sama dengan SN/F tambah 1 ya. Karena tidak dituliskan, maka tetap kita pakai SN nya 25 dibagi fokusnya 4 tambah 1, atau sekitar 7,25 kali. Kemudian untuk yang B, perbesaran loop untuk mata berakomodasi pada jarak 40 cm, maka X nya 40 cm. Maka kita gunakan hubungan M sama dengan SN/F ditambah SN/X. Jadi sama dengan 25/F nya 4 ditambah 25/40. Maka M nya kita dapatkan sekitar 6,875 kali. Oke, untuk soal yang keempat, seseorang yang rambut dekat dengan titik dekat 84 cm menggunakan kacamata 2,38 dioptri. Kemudian ia mengamati benda dengan menggunakan loupe yang memiliki jarak fokus 7 cm. Tentukan perbesarannya. A. Untuk mata tidak berakomodasi, B. Berakomodasi maksimum. Dalam kasus ini, pengamat menggunakan dua alat optik, yaitu kacamata dan loupe. Titik dekat tanpa kacamata adalah, jadi titik dekat tanpa kacamata, misalnya X sama dengan 84 cm. Titik dekat tanpa kacamata 84 cm dan kuat lensanya, misalnya P itu sama dengan 2,38 dioptri. Maka kita tahu P sama dengan 1/F, maka F nya sama dengan 1/P, sama dengan 1/2,38 meter atau 100/2,38 cm. Ke fokus sekitar 42 cm. Titik dekat dengan menggunakan kacamata yaitu SN. Jadi titik dekat dengan menggunakan kacamata. Misalnya SN, yaitu SN itu kita peroleh dari hubungan F sama dengan X kali SN bagi X kurang SN, dengan F nya 42, X nya 84 dikali SN nya dibagi 84 kurang SN. Ini kita coret jadi 2. Ini jadi 2 SN sama dengan 84 min SN. Jadi 3 SN sama dengan 84. Maka SN nya sama dengan 28 cm ya. Jadi titik dekat dengan menggunakan kacamata itu adalah 28 cm, dan jarak fokus loupe itu 7 cm. Dari soal jarak fokus loupe 7 cm. Nih kita tulis di sini adalah jarak fokus loupe itu sama dengan 7 cm.
Maka untuk A, untuk mata tidak berakomodasi, perbesaran angularnya adalah M sama dengan Sn per F. Dengan Sn-nya 28 bagi fokus loop-nya 7, sama dengan 4 kali. Kemudian yang B, berakomodasi maksimum, maka kita gunakan M sama dengan Sn per F tambah 1. Berarti sama dengan 28 per 7 tambah 1 sama dengan 5 kali.